Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar. Sebelum kita mulai, coba siapa tadi yang sebelum menonton video ini sudah berwudu? Masya Allah, banyak sekali. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita lakukan berkali-kali dalam sehari. Ada yang bisa menebak apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali, Toharoh. Apa ya itu Toharoh? Ya, betul, bersuci. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, coba ibu tanya, menurut kalian, apakah sholat kita akan diterima kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu? Betul, tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Artinya, toharoh bukan sekedar kebersihan biasa, tetapi ibadah yang menjadi syarat sah ibadah lainnya. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang materi toharoh. Catat bagian yang terpenting dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Pengertian toharoh atau bersuci. Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah dalam fikih, toharoh berarti mensucikan diri, pakaian, tempat, atau benda lainnya dari hadas dan najis agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari hasil curian. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, artinya anak-anak di sini, ibadah seseorang itu tidak dapat diterima apabila ia itu tidak bersuci. Baik ia tidak bersuci dari hadas maupun tidak bersuci dari najis. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ibadah seseorang itu dapat diterima apabila ia telah suci dari hadas maupun suci dari najis. Macam-macam toharoh. Secara umum, toharoh terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari hadas, yaitu mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh sholat, tawaf, atau menyentuh mushaf Al-Quran sebelum berwudu. Penyebab hadas kecil yaitu keluar sesuatu dari dubur, hilangnya kesadaran, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang, dan muntah yang banyak. Nah, sedangkan hadas besar adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh sholat, puasa tertentu, menyentuh mushaf Al-Quran maupun tawaf sebelum melakukan mandi wajib atau yang disebut dengan mandi junub. Penyebab hadas besar yaitu keluarnya mani, baik karena mimpi basah maupun karena rangsangan lainnya, berhubungan suami istri atau jima, haid yaitu keluarnya darah menstruasi pada perempuan, dan nifas, darah yang keluar dari melahirkan. Nah, maksudnya berarti di sini hadas kecil ialah keadaan tidak suci yang dimana apabila seseorang hendak melakukan ibadah, ia harus berwudu terlebih dahulu.
Sedangkan hadas besar ialah keadaan tidak suci, yang dimana apabila seseorang hendak melakukan ibadah, ia wajib yang namanya mandi junub atau mandi wajib. Kedua, toharoh dari najis. Toharoh dari najis berarti membersihkan benda, pakaian, tubuh, atau tempat dari segala bentuk najis, yaitu kotoran yang menurut syariat Islam itu dianggap tidak suci. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, najis ringan atau yang disebut dengan mukhafafah. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena. Yang kedua, najis sedang atau mutawasitoh. Contohnya seperti air kencing, tinja, darah, nanah, dan cara mensucikannya ialah dengan menghilangkan wujud, bau, dan warna dengan air yang suci. Yang ketiga, najis berat atau mukhalazah. Contohnya seperti air liur anjing, babi, serta turunannya. Cara mensucikannya ialah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Macam-macam air untuk toharoh. Dalam Islam, air dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, air suci dan dapat mensucikan, atau yang disebut dengan tohir mutahhir, yaitu air yang masih murni, belum berubah warna, rasa, atau baunya. Contohnya seperti air hujan, air sumur, air sungai, dan air laut. Yang kedua, air suci tapi tidak dapat mensucikan, atau yang disebut dengan tohir ghair mutahhir, yaitu air yang berubah karena tercampur benda suci lainnya, misalnya seperti teh, sabun, hingga tidak bisa disebut air murni lagi. Yang ketiga, air najis atau mutan najis, yaitu air yang terkena najis dan berubah warna, rasa, atau baunya. Macam-macam cara bersuci. Yang pertama, bersuci dengan wudhu, yakni mensucikan diri dari hadas kecil dengan air yang suci. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Yuk kita bacakan sama-sama. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Nah, cara bersuci yang kedua yaitu dengan mandi wajib. Ialah mensucikan diri dari hadas besar dengan cara membasuh seluruh tubuh menggunakan air yang suci. Dengan membacakan niat. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Cara yang ketiga yaitu bersuci dengan tayamum, yakni mensucikan diri tanpa air menggunakan debu suci karena tidak ada air atau karena seseorang sedang sakit. Langkah-langkah tayamum, yang pertama membaca niat. Yuk kita bacakan sama-sama. Nawaitu tayamuma li istibakhoti sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke debu suci. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, menepukkan lagi, lalu mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Yang kelima, yaitu tertib atau berurutan. Nah anak-anak, sampailah kita pada materi terakhir, yakni hikmah toharoh. Apa sih hikmah toharoh itu? Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
Yang ketiga, membiasakan hidup disiplin dan rapi. Yang keempat, sebagai syarat sah ibadah seperti sholat dan tawaf. Dan yang terakhir itu menunjukkan ketakwaan dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan pada video pembelajaran hari ini bahwa bersuci bukan hanya untuk sholat saja ya, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan kebiasaan hidup bersih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan dapat kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Sebelum kalian menutup video ini, silakan scan barcode yang ada pada layar ya untuk mengerjakan soal dari Ibu. Baiklah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.